Halo semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi loh. Siapkan catatan dan alat tulis agar materi ini lebih mudah dipahami. Halo teman-teman. Teks eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explain yang berarti penjelasan. Lebih jelas lagi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun sosial budaya. Fenomena alam contohnya banjir, terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial budaya contohnya terbentuknya keluarga dan lain-lain. Tujuan dari penulisan teks ini adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Teks eksplanasi ini terdiri dari 3 struktur loh. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, struktur yang kedua yaitu deretan penjelas, dan struktur yang ketiga yaitu simpulan atau interpretasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian kedua yaitu bagian deretan penjelas. Bagian ini menjelaskan proses dan sebab akibat dari suatu fenomena. Bagian ini merupakan inti dari penjelasan yang disampaikan. Banyak istilah teknis yang muncul di bagian ini dan tak jarang pula istilah tersebut disertai dengan pengertian, khususnya untuk istilah-istilah keilmuan yang masih jarang digunakan. Dan bagian ketiga yaitu kesimpulan serta interpretasi. Kesimpulan bertujuan untuk mengakhiri penjelasan dengan cara meringkas permasalahan utama tadi. Dan tak jarang pula di akhir pernyataan juga disertakan sudut pandang dari penulis. Namun sudut pandang ini bersifat opsional, artinya boleh ada dan boleh juga tidak ada. Selanjutnya, teks eksplanasi ini memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks lainnya loh. Ciri yang pertama yaitu bersifat ilmiah. Artinya, hal yang dibahas dalam teks ini fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ciri yang kedua yaitu logis dan teoritis. Artinya, semua hal yang dijelaskan atau semua hal yang ada dalam teks ini harus bisa diterima oleh akal dan harus sesuai dengan teori-teori yang sudah teruji sebelumnya. Ciri yang ketiga yaitu bersifat faktual. Semua hal yang dinyatakan dalam teks ini harus sesuai fakta dan keadaan sebenarnya. Dan ciri yang keempat atau ciri yang terakhir yaitu bersifat informatif, yaitu hanya untuk menginformasikan ilmu pengetahuan saja dan tidak ada usaha dalam teks ini untuk mempengaruhi pembaca agar percaya. Agar lebih memahami materi ini, kerjakan soalnya ya dan tulis jawabanmu di kolom komentar. Ditunggu.